Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Bulupati dengan nomor induk mahasiswa 24869051 Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya bekerja di SMPN 1 Atabasrani, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur. Berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, siswa kelas 8A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan saksama siswa kelas 8A semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar dengan saksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita mengungkapkan apa yang kita rasakan hari ini. Di sini ada, coba lihat di depan sini, ada gambar perasaan dengan emoticon, roda emosi. Sekarang kalian menunjukkan kira-kira apa yang kalian rasakan berdasarkan dengan gambar yang ada di depan ini, roda emosi. Oke, siapa yang mau menunjukkan? Oke, Nadia, silakan. Oke, apa yang Nadia rasakan berdasarkan emoticon itu? Bahagia. Oke, yang Nadia rasakan adalah bahagia ya, berdasarkan emoticon itu. Kira-kira mengapa Nadia rasa bahagia? Bahagia karena hari ini saya mau belajar mata pelajaran. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk. Oke, Nadia merasa bahagia karena hari ini adalah kita belajar pelajaran agama Katolik. Siapa lagi? Oke, Rasti. Oke, apa yang Rasti rasakan? Senang. Mengapa Rasti senang? Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk untuk Rasti. Jadi Rasti juga merasa senang karena hari ini dia bertemu dengan ibu dan juga belajar bersama dengan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus kita, kami bersyukur dan terima kasih yang Tuhan memanggil kami hari ini untuk belajar. Jadi sebagai warga negara yang baik, maka kita menyanyikan lagu Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Oke, tepuk. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak semuanya, sekarang untuk memulai pembelajaran kita hari ini, maka
kita membuat kesepakatan kelas ya. Oke, sekarang ibu membagikan stick note supaya kalian menuliskan kesepakatan kelas apa saja yang kalian sepakati supaya di dalam proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Kalian tuliskan di stick note ini ya. Oke, baik, silakan kalian menulis kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang sudah tersedia kertas karton ini. Sekarang saatnya kalian menempelkan hasil kesepakatan kelas kalian. Oke, silakan untuk menempelkan hasil kesepakatan. Meminta satu orang untuk membacakan kesepakatan kelas kita. Oke, silakan Nadia. Menjaga kebersihan dalam kelas, Oke, menjaga kebersihan dalam kelas ya. Ada yang sudah menjelaskan dan keluar masuk izin dulu. Menghargai guru yang sedang menjelaskan dan keluar masuk seizin guru. Ya toh? Mengikuti pembelajaran hari ini dengan hati yang gembira dan senang. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang panggilan murid Yesus. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita ya. Sudah mendengarkan semuanya toh? Sudah. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira apakah kalian pernah dengar tentang panggilan murid-murid Yesus? Pernah dengar? Tadi kalian sudah mendengarkan toh? Tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, kira-kira berapa jumlah murid-murid Yesus? Ada 12 murid Yesus ya. Nah, kira-kira siapa saja nama 12 murid Yesus itu? Oke. Simon Petrus, Andreas, bagus. Oke, Nina? Yakobus anak Alfeus, siapa lagi? Oke. Simon orang Selot ya. Oke. Bagus, siapa lagi? Siapa? Filipus. Oke. Mateus. Ya. Thomas. Bartolomeus. Yudas Iskariot. Jadi ada berapa? 12 murid Yesus. Nah, sekarang sadarkah kalian bahwa sebenarnya juga kalian itu juga bagian dari murid Yesus? Kalian juga masuk dalam murid Yesus? Ya, kira-kira kesadaran kalian itu seperti apa bahwa kalian itu bisa menjadi bagian dari murid Yesus? Sebagai pribadi kamu, sebagai siswa, kira-kira apa sih kalau saya menyadari saya sebagai murid Yesus itu apa yang saya lakukan sebagai murid Yesus? Oke. Frans? Dengan cara menjawab panggilan Yesus dengan cara gereja, belajar, menghormati. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk jadi contoh sederhana dari kesadaran kita sebagai murid Yesus itu contohnya saya sebagai siswa, sebagai anak, berarti saya harus kita harus menerima panggilan itu dengan cara belajar. Kita harus mengikuti kegiatan kerohanian gereja ya, seperti itu ya. Oke, luar biasa. Sekarang ibu mau kamu men-sharingkan kira-kira pengalaman ya, pengalaman kita sebagai memahami panggilan itu sendiri.
panggilan Tuhan di dalam hidup kita itu kita mau sharingkan. Ibu mau kamu men-sharingkan sedikit. Kira-kira siapa yang mau menceritakan? Oke, Tanis. Misalnya saya di sekolah, saya dipilih menjadi bagian dari ketua OSIS dan saya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi contoh panggilan itu seperti itu. Di sekolah dia menjalankan, dia dipanggil untuk menjadi bagian dari OSIS misalnya. Maka dia menjawab panggilan itu dengan tanggung jawab. Berarti kalian sudah memahami sedikit tentang panggilan murid Yesus toh di dalam pikiran kalian toh. Dari semua yang kalian jawab tadi, kira-kira apa sih sebenarnya panggilan itu? Oke, Lepan. Panggilan adalah mengatakan orang lain Oke, tepuk tangan untuk Lepan dulu. Jadi panggilan itu adalah satu ajakan dari orang atau pihak tertentu untuk menjalankan suatu misi ya. Kira-kira apakah kalian pernah mendapat panggilan? Pernah ya? Kira-kira apa reaksi kalian ketika menerima panggilan? Antonius? Menjawab panggilan itu. Jadi ketika kita menerima panggilan, kita harus menjawab panggilan dan menerimanya. Itu yang reaksi. Nah, apa perasaan kalian ketika menerima panggilan? Oke, bangga. Oke, bangga karena telah dipilih sebagai murid Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok untuk memahami makna panggilan murid Yesus ya. Kita lihat di dalam kitab suci. Semua bawa kitab suci toh? Nah, coba lihat di Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dengan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Terus Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 dan Lukas ayat 9 sampai 57 sampai 62 ya. Jadi ada 4 perikop kitab suci. Oke, silakan duduk dalam kelompok yang berdasarkan gaya belajar ya, yang sudah Ibu bagikan. Tepuk semangat. Oke, jadi sekarang saatnya kita diskusi kelompok ya. Ada auditori, visual dan kinestetik. Saatnya kita diskusi. Ibu bagikan LKPD ini, kamu bekerja berdasarkan instruksinya ya. Kamu buat dalam bentuk apa saja, seperti mind mapping kah? Itu di kertas yang Ibu sudah siapkan. Kertas karton ya, yang sudah Ibu siapkan. Silakan kerjakan. Baca kitab suci baik-baik ya. Tulis dengan nama kelompoknya. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan itu instruksinya dikerjakan ya, berdasarkan instruksi yang ada. Jadi kalian lihat di kitab suci sambil menonton juga bisa ya. Nonton video. Kerjakan instruksinya, terus kalian lihat di kitab suci itu lingkar di kitab sucinya di tengah. Habis itu baru di sampingnya kamu jawaban, kerjakan jawaban. Nama kelompok kinestetik.
Jadi kerjakan semuanya, habis itu dipresentasikan ya. Semua nanti ada penilaian kerjasama dalam kelompok. Seperti itu, semuanya harus bekerja sama. Kerjakan berdasarkan instruksi yang ada ya. Nah, jadi kamu kerjakan berdasarkan instruksi yang ada. Setelah itu dipresentasikan ya. Nanti tiga. Oke, halo. Halo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, luar biasa. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Oke, kelompok mana yang duluan? Ayo. Oke, silakan kelompok auditori ya. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan silakan teman saya untuk membaca soal dan jawaban. Soal nomor 1. Setiap sesungguhnya Tuhan Yesus selalu memanggil kita, namun banyak orang yang dengan nama kita masing-masing, namun banyak orang yang kurang mendengarkan, menanggapi panggilan Yesus ini. Jelaskan pendapatmu. Menurut pendapat dan menanggapi panggilan dari Yesus, ada pula orang yang bereaksi lain. Ada yang mau mengikuti Yesus, namun dengan mengemukakan berbagai syarat seperti menyelesaikan dan mengurus hidup terlebih dahulu. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus dan berhak. Ada juga yang menolak karena tidak mampu memahami persyaratan diinginkan Yesus. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ada. Saya terima kasih telah berkesempatan memberikan saya dari kelompok Islam yang bertanya. Apa itu panggilan? Panggilan adalah ajakan pihak tertentu untuk melakukan sebuah ibadah. Apakah sudah pas? Sudah. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan kelompok visual. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mempersilahkan ketika teman saya membaca dan menjawab. Bila saat ini Tuhan Yesus sedang memanggilmu atau menyapamu, bagaimana sikapmu terhadap panggilan Yesus ini? Jawaban, sikap saya ketika mendapat panggilan adalah menanggapi secara langsung tanpa berbelit-belit dan meninggalkan segala-galanya. Bersedia berpikir panjang, bersedia untuk meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan tanpa berpikir panjang langsung mengikuti Yesus. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Sister. Pendapat saya akan menerima dan menjalankan tugas tersebut. Oke, menerima panggilan itu dan menjalankan tugas tersebut. Pas. Sekian dan terima kasih. Kami mohon undur diri. Oke, berikan tepuk salut. Salut. Oke. Thanks.
Oke, sekarang saatnya kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil. Oke, silakan. Kinestetik presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana sikapmu terhadap panggilan Yesus? Sikap saya ketika terhadap panggilan adalah menanggapi semua langsung tanpa berpikir balik dan meninggalkan sungguh-sungguh bersedia untuk menjalankan pekerjaan dan tanpa pikir panjang langsung mengikuti Yesus seperti kita ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Rahasia dari Ada pertanyaan? Tidak ya? Ya. Ya, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Sudah semua ya? Oke, anak-anak semuanya. Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya? Anak-anak semuanya. Jadi Yesus memanggil semua orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Maka sikap yang perlu dituntut itu adalah menerima dan memahami panggilan itu untuk turut mengambil bagian dalam pewartaan kerajaan Allah. Nah, syarat-syarat untuk mengikuti Yesus seperti tadi sudah disebutkan adalah menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, reaksi setiap orang seperti yang di dalam kitab suci itu kan reaksinya beraneka ragam ya. Ada yang langsung menerima panggilan, ada juga yang masih memberi penawaran, masih menolak panggilan itu, yaitu masih memikirkan keluarga, seperti itu ya. Nah, ketika kita dipanggil, seharusnya kita harus langsung mengikuti tanpa beban yang lainnya. Seperti itu ya. Kita menyanyi lagu dulu. Dengar dia panggil nama saya. Oke, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Ubah dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Ubah dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Sebelum kalian menuliskan refleksi kalian, Ibu mau menampilkan tayangan video motivasi tentang sampai kapan aku mengikuti Yesus. Setelah kamu menonton video ini habis, kamu refleksikan apa makna panggilan dalam hidup kamu. Terus refleksikan juga hal apa yang menyenangkan ketika dalam proses pembelajaran tadi. Kira-kira apa yang kamu pelajari dalam proses pembelajaran hari ini? Poin-poin penting apa saja yang kamu pelajari hari ini? Silakan menonton video, setelah itu baru kamu menuliskan dalam stick note yang nanti akan Ibu bagikan. Oke, silakan menonton. Oke, baik, kalian sudah menonton tayangan video tadi toh?
Jadi video tadi bercerita tentang proses perjuangan seseorang, pergumulan hidup seorang untuk menjawab sebuah panggilan. Itu melalui proses yang panjang. Jadi sama seperti kita kita menerima panggilan yang kita terima, misalnya kita sebagai siswa atau juga kita sekarang dalam proses pembelajaran yang kita jalani sebagai siswa, dan kedepannya tentu proses ini yang akan membawa kita kepada sebuah panggilan yang tujuan Tuhan dalam mulia di dalam hati kita. Nah, sekarang kalian menulis refleksi kalian ini tentang makna panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Terus kamu menuliskan juga dalam kertas stick note ini, dan apa pembelajaran yang kamu belajari pada hari ini. Oke, silakan. Oke, semuanya sudah tahu? Oke, sekarang silakan kalian menempelkan stick note hasil refleksi kalian. Oke, kita sudah menempelkan hasil refleksi kita. Kita berikan tepuk wow untuk kita semua. Wow. Hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke. Nah, sekarang kita berdiri untuk menyanyikan lagu 12 murid Yesus ya. Ya. Simon Petrus 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, luar biasa semuanya. Oke, baik anak-anak. Sekarang saatnya kita mengerjakan post-test ya. Ibu bagikan post-test yang sudah Ibu tuliskan di sini. Kalian mengisinya dan mengumpulkan. Oke. Sudah semuanya? Ya. Oke, sekarang silakan kalian kumpulkan. Oke, halo anak-anak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih padamu karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar keselamatan-Mu. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan yang Kau letakkan di tengah-tengah hidup keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Demi kemuliaan-Mu yang ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.